pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berarti karena sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sekarang berada di episode 75, seri ilmu kesehatan holistik. Nah, pada edisi ini kita khusus akan membahas kesehatan holistik ketika orang naik haji, beribadah haji. Kita akan memiliki beberapa video untuk memfasilitasi para jemaah haji supaya sehat selama berhaji dan hajinya menjadi mabrur tentu saja. Oleh karena itu, saudara, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya lebih banyak dimanfaatkan para saudara-saudara kita yang akan dan yang berencana untuk ibadah haji. Kalau tidak tahun ini ya tahun-tahun besoknya lagi. Insya Allah. Kita adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang terkenal disebut masyarakat UGM. Dan saudara, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti tema yang kami mohonkan tadi, Dok, bagaimana kita bisa memberi bekal para calon jemaah haji. Ya, bukan calon, memang jemaah haji sudah positif. Di UNJ juga ada pamit-pamit kemarin waktu sawalan. Dan tentu saja beliau-beliau itu perlu memahami prinsip kesehatan supaya ibadah hajinya itu berjalan lancar. Gimana, Dok? Nasihatnya, Dok? Iya, baik. Jadi saya kira sangat jelas, Prof. Yang sering kita dengar itu, ibadah haji itu perlu kemampuan fisik yang prima, ya. Ya. Bahkan ada yang sering mendengung-dengungkan ibadah haji itu ibadah fisik, Prof. Oh ya, Tentunya ini juga perlu dicermati karena apa? Pergi haji itu modal utamanya justru ketakwaannya, Prof. Ya, tuh zawadu fa inna khairazadit taqwa. Ya, jadi bekal untuk pelunasan haji ya ada yang dalam bentuk rupiah ataupun dolar misalnya itu sebetulnya kan sarana untuk pemberangkatannya. Tetapi yang namanya haji itu kan intinya, Prof, al-hajju arafah. Jadi haji itu ya harus sampai di Arafah itu, Prof. Ya. Meskipun dalam keadaan koma itu harus dibawa lewat safari wukuf namanya. Ya. Hanya 5 menit saja terus kembali ke rumah sakit. Jadi sekali lagi, Prof, kalau kami menyampaikan persiapan fisik kok ya sudah terlambat ya, Prof ya. Ya. Harusnya kan bulan-bulan sebelumnya atau 1 tahun lah paling tidak. Tetapi ini pun tidak membuat kecil hati, Prof, sama haji. Karena nanti haji atau wukuf di Arafah itu kan tidak serta-merta ya, kecuali kalau yang ONH-nya itu sangat khusus itu ya. Lalu tinggal beberapa hari di Mekah sudah di Arafah. Tetapi yang paling menarik, Prof, ibadah haji ini kan dibagi menjadi dua golongan lah. Ada yang menuju ke Madinah dulu, tetapi juga yang mendekati hari wukuf itu mesti ke Mekah dulu, Prof. Nanti pindah ke Madinah setelah wukuf di Arafah. Nah, kembali lagi, Prof, watazawwadu fa inna khairazati taqwa. Ya, bahwasanya bekal utama itu ketika berhaji adalah takwa. Dan takwa itu apa, Prof? Intinya adalah bagaimana kita senantiasa care terhadap orang lain. Prof, saya kira maklum ya,
Yang Ya, namanya ibadah haji itu kan ada yang masuk kelompok-kelompok bimbingan gitu, Prof. ya, Ada yang dikoordinir langsung oleh Departemen Agama. Tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita membangun connectedness, Prof. ya, betul. Yang pertama connectedness, yang kedua kita harus punya kemantapan hati bahwa perjalanan haji itu safe, aman, Prof. Oke. Ya, Nah, minta maaf kalau kami amati kebanyakan jamaah haji itu banyak membawa atribut tiga, Prof. ya, Yang pertama bingungan, yang kedua gumunan, yang ketiga kagetan, Prof. ya, Ini sangat berbeda ketika Prof kemarin tindak umroh, begitu confidence-nya malah bisa merekod nih, Prof. ya, Itu berarti Prof sudah punya bekal apa ya, kemantapan yang tinggi, Prof. Nah, ya, cuma sayang model seperti Prof ini kan ya hanya satu dua ya. Tapi coba begitu kita sampai, jangan dulu sampai ke Madinah, baru berangkat di airport itu saja sudah menghadapi kondisi yang seringkali tidak sesuai dengan harapan loh, Prof. ya, ya, betul. Ya kita perlu, Prof, mengedepankan satu ungkapan fihi khairun insya Allah. Di Hmm, balik hal-hal yang kita tidak sukai ini loh, Prof. hmm, Itu insya Allah banyak hal kebaikannya loh. ya, ya, Kalau berhaji aja nun sewu, nggih, suasananya itu penuh ketegangan, kekecewaan. Ini yang tidak cocok, Prof. ya, Label bagi tamu Allah itu pertama sebagai duyufur rahman, sebagai tamu Allah, Prof. Betapa terhormatnya itu. Yang kedua adalah wafdullah, sebagai duta Allah, Prof. hmm, Nah, sehingga penampilan calon tamu Allah itu selalu smart, Prof. Ya. Jadi tidak ada suasana kekhawatiran, ketakutan, ya, kemarahan lebih-lebih. Karena dari awal sudah dibekali loh, Prof. ya, Selama berhaji, fala rafatha, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Ini betul-betul harus dipegang itu, Prof. hmm, Yang pertama, jangan berucap porno, Prof. ya, hmm, Yang kedua, jangan bertutur kata yang memancing-mancing orang berbuat dosa, Bro. ya, Dan ya, yang ketiga, Prof, dalam kondisi berhaji itu kan perjalanan yang melelahkan, Prof. ya, Ini orang itu bisa sumbu pendek loh, Bro. Ya, ya, gampang tersinggung, gampang marah. Maka Prof ini harus betul-betul difahamkan pada calon tamu Allah. Wala jidala fil hajj. Jadi jangan bertengkar, Prof. ya, 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 Ini no sewu, Bro. Berarti kan apa? Fisik kita harus bagus. hmm, Orang itu kalau udah capek, Prof, itu ya minta maaf lah ya. Susah, senyum aja susah itu. ya. Nah, supaya fisiknya tetap bagus gimana selama siap-siap berangkat, misalnya dari airport menuju ke Madinah dan bahkan kalau sudah mendekati wukuf kan orang menjatuhkan niatnya aja di pesawat dok itu kok sudah harus pakai Betul. ikhram kalau nggak sabar itu kan melanggar banyak hal ketentuan ikhram gimana dok? Betul, Prof. Ini pernyataan yang sangat bagus. Saya tadi matur. Kalau saya bicara persiapan fisik sekarang ini kan sudah mepet sekali, Prof. Oke. Nah, maka tolong diperhatikan, acara pamit-pamit itu ya jangan banyak-banyak, toh, Prof. Cukup Ya, di ya, kampus saja. Itu. ya, Nanti kalau di kampus, makanya di tingkat RT, tingkat RW, ya ini kan capek, Prof. Gitu. ya, Jadi tolong mulai dari pamitan itu pun harus di seefisien mungkin lah. Kemudian nanti Prof, tolong dicatat, kita akan dipindah dari Indonesia ke Arab Saudi perlu waktu 9 jam. ya, Ya. Mau ke Jakarta saja di bandara sudah nunggu. Belum nanti ada delay. Ini perjalanan 9 jam loh, Prof. ya, betul, ya, Dan ini akan merubah bioritmis kita. Ya. Jadi ya, nanti kalau sampai di sana waktunya orang Indonesia tidur, kita harus melek. Ya, ya, waktu orang Indonesia melek kita harus tidur. Ini kira-kira perlu adaptasi sampai satu ya, minggu, Bro. ya, 1 minggu 10 hari. Ya. Sehingga waktu istirahat harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, Bro.
jarak dari hotel ke masjid, gunakanlah ini sebagai exercise, Prof. Ya. Sebelum nanti kita wukuf loh, Prof. Ya, ya. Ini gunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan nanti hari hanya ketika wukuf. Ya. Jadi Ya, dan real hajinya itu kan Arafah di wukuf. Jadi jangan dihabis-habiskan tenaganya ketika di misalkan saja di Madinah numpuk belanja macam-macam, itu kan melelahkan, Dok, nanti kalau pindah ke Mekah. justru ini menarik, Prof. Orang beranggapan kalau sudah sampai di Madinah itu sudah berhaji, Prof. Iya. Nah, padahal hajinya itu nanti ketika wukuf di Arafah, sehingga banyak ketika wukuf di Arafah itu tinggal capeknya ya tidur. Padahal itu kan kesempatan untuk kita berdoa ya, Prof. Doa, ya. Nah, ini jadi bagus apa yang disampaikan Prof itu, kita harus mengingatkan betapa al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Ya, Maka Dok, ada pertanyaan misalkan saja, kan 9 jam di pesawat. Itu bagaimana untuk mempertahankan kebugaran kita? Ada yang menyarankan bahwa kaki, tangan itu kalau pas melek itu digerak-gerakkan supaya ada ya seperti senam, tapi senam sambil duduk. Apa mungkin, Dok, itu? ya, sebetulnya Prof, selama perjalanan Indonesia ke Madinah atau ke Mekah itu kok lebih baik banyak digunakan untuk istirahat nih, Prof. Ya. Ini untuk mengurangi jet lag lah. Ya. Ya. Jadi yang paling penting hidrasi itu dipenuhi. Kemudian yang kedua, Prof, selama di pesawat itu jangan enggan. Kalau ada keinginan tuh kepingin ke kamar kecil, jangan Tahan. ditunda, Prof. Karena kebanyakan ada kecanggungan loh, Prof. Ya, ya. Jangankan jamaah haji yang baru pertama kali naik pesawat, yang sudah mondar-mandir saja juga kadang-kadang ada awkward ya. Ya kadang-kadang ketika di kamar kecil itu yang mestinya yang dipejet itu nun sewu ya, lampu itu malah alarm, Prof. Ya. Nun sewu loh. Dan itu tidak sekali dua kali loh, Prof. Ya. Jadi sebetulnya ada semacam kecanggungan walaupun orang itu sudah biasa terbang, ya, tetapi itu tadi, Prof, ada suasana ketika kita berkumpul dengan jamaah haji yang lain itu kok ada semacam nun sewu ya, canggung gitu loh, Prof. Sehingga nun sewu walaupun sudah terbiasa keluar negeri, tapi ketika kita berkumpul dengan saudara kita yang baru naik pesawat kok ya malah ketularan loh. Maaf, maaf, Prof, maaf ya. Jadi ini minta maaf, ketularan yang mulai dari awal lagi begitu. Ya, karena kadang-kadang kita itu males permisi ngelangkain orang, banyak gitu. Ketika kita duduk di seat jendela, di tempat duduk jendela, itu kan harus melangkai 2 orang. Jadi itu kadang-kadang mengalahkan kebutuhan untuk ke kamar mandi. Persis, Prof. Itu nggak boleh, Dok, ya. Dan itu akibatnya apa, Prof? Begitu sampai landing, itu bisa pingsan loh, Prof. Oke. Karena menahan-nahan tadi, Prof. Ya. Ditambah rasa pekewo, rasa malu, ini yang harus dikesampingkan itu. Ya. Baiklah, Dok. Saya kira beberapa informasi penting sudah disampaikan oleh dokter pada calon jemaah haji, calon haji, bukan calon jamaah, ya memang sudah jamaah itu, calon haji kita. Mudah-mudahan para jamaah mendapatkan kemudahan dari Allah dan semuanya mendapatkan haji mabrur. Terima kasih, Dok. Kita ketemu minggu depan untuk membuat paket dari ibadah haji ini sehingga para jamaah bisa mendapatkan ilmu, informasi yang memudahkan jalannya ibadah. Para pemirsa, tetaplah bersama kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama Dr. Zainal Mutakin Sofro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam.